Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rofiasi Mulyanisari dari Sarjana Terapan Terapis Gigi, mahasiswa semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yaitu kesehatan gigi dan mulut pada anak. Oke, baik, langsung saja. Apa sih itu gigi? Gigi adalah bagian keras yang terdapat di dalam mulut, memiliki struktur yang bervariasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan banyak tugas. Fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan. Selanjutnya itu bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi seperti yang dilihat dari email, mahkota gigi, tulang gigi, pulpa, gusi, pembuluh darah, tulang gigi, tulang rahang, leher gigi, akar gigi, dan ada pun juga saraf. Kemudian ada lapisan email. Lapisan email merupakan lapisan yang paling keras. Fungsi lapisan email itu sendiri yaitu untuk melindungi Anda dari kerusakan akibat kecelakaan sehari-hari, temperatur dan bahan-bahan kimia yang berlebihan. Kemudian tulang gigi atau dentin, di dalamnya terdapat saraf dan pembuluh darah. Kemudian rongga gigi atau pulpa, merupakan bagian antara korona dan radix. Kemudian leher gigi atau kolum, merupakan bagian yang berada di dalam gusi. Kemudian yang kelima, akar gigi atau radix merupakan bagian yang tertanam pada tulang rahang. Akar gigi melekat pada tulang rahang dengan perantara semen gigi. Yang terakhir yaitu semen gigi melapisi akar gigi dan membantu menahan gigi agar tetap melekat pada gusi. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis gigi. Dapat dilihat pada gambar di samping yaitu ada contoh gambar gigi susu dari gigi permanen, ada rahang atas dan ada rahang bawahnya. Kemudian jenis-jenis gigi berdasarkan masa pertumbuhan. Gigi susu yaitu gigi yang tumbuh mulai di usia 6 bulan, jumlah terbanyak 20 buah. Gigi tetap atau permanen yaitu pengganti gigi susu yang berangsur-angsur tanggal, paling banyak berjumlah 32 buah. Kemudian berdasarkan bentuk, yang pertama, gigi seri berfungsi menggigit atau memotong makanan. Kemudian, gigi taring berfungsi merobek makanan. Dan yang ketiga, geraham depan dan geraham belakang berfungsi mengunyah atau melumatkan makanan. Kemudian selanjutnya itu, peran serta orang tua sangat diperlukan dalam membimbing, memberikan pengertian, mengingatkan, dan menyediakan fasilitas kepada anak, agar anak dapat memelihara kebersihan gigi dan mulutnya. Selain itu, orang tua juga mempunyai peran yang cukup besar dalam memberikan atau memelihara terjadinya penyakit gigi pada anak. Peran orang tua sebagai pemeliharaan kesehatan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengasuh. Peran orang tua sebagai pengasuh kesehatan gigi meliputi pemberian asupan makanan yang baik untuk kesehatan gigi secara umum. Pada dasarnya, makanan yang baik adalah sayur dan buah yang mengandung banyak serat dan berair, biji-bijian dan ikan yang banyak mengandung fluor alami dan mengurangi asupan makanan manis dan lengket. Pendidikan. Pendidikan kesehatan gigi pada anak harus didapat pertama kali dari lingkungan keluarga. Inilah pentingnya wawasan paradigma sehat yang harus ditanamkan pada orang tua. Pendidikan ini meliputi bagaimana cara menyikat gigi yang baik, apa makanan yang baik dan harus dihindari, dan juga pemberian wawasan atau pengenalan mengenai perawatan ke dokter gigi sebagai perawatan yang tidak menakutkan. Pemberian pendidikan ini bisa diberikan oleh orang tua dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak, dengan mendongeng, membacakan buku, atau memutarkan video edukasi kesehatan gigi. Kemudian pendorong. Peran orang tua dalam mendampingi si anak belajar adalah dengan memberikan semangat agar si anak tetap melakukan tugas hariannya dengan teratur. Hal ini sebagai upaya dalam melatih kebiasaan perilaku di masa depan. Pemberian motivasi, hadiah, dan pujian sangat dianjurkan, terutama jika si anak berhasil melakukan apa yang ditugaskan atau ketika si anak berhasil mencapai tingkatan yang lebih baik lagi. Hindari kritik yang tidak membangun jika anak gagal. Pendekatan motivatif lebih dianjurkan untuk membangun urgensi dan kesadaran si anak untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pengawas. Orang tua sebagai pengawas kesehatan gigi dimulai dari menjaga agar anak tidak melakukan perilaku yang berdampak buruk pada kesehatan gigi. Misalnya, kebiasaan buruk menghisap jempol, menggigit benda-benda, bertopang dagu, mengunyah satu sisi yang berakibat terganggunya pertumbuhan rahang dan gigi.
Pola makan juga perlu diperhatikan khusus selama si anak masih gemar makan makanan atau minuman manis. Pelarangan tidak selalu diperlukan. Yang terpenting adalah bagaimana membiarkan minum air putih sebagai penetral makanan atau minuman yang telah dikonsumsi tersebut. Selanjutnya itu penyebab kerusakan gigi pada anak. Makanan yang dikonsumsi anak akan mempengaruhi kesehatan gigi. Terlalu banyak karbohidrat, baik gula misalnya kue, permen, susu, makanan dan minuman manis lainnya, maupun tepung-tepungan misalnya keripik kentang atau singkong dapat mengakibatkan pengeroposan gigi. Seberapa lama karbohidrat menempel pada gigi adalah penyebab utama pembusukan gigi. Permen coklat dan makanan yang manis adalah makanan yang paling sering mengancam kerusakan gigi. Sebagian besar permen yang beredar saat ini adalah permen yang mengandung gula. Jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, maka dapat memberi kesempatan bagi bakteri mulut untuk merusak gigi. Mekanismenya adalah permen yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut mengandung gula yang nantinya memberi makanan bagi bakteri untuk berkembang merusak gigi. Tetapi, tidak ada makanan yang perlu dijauhi untuk mendapatkan gigi dan mulut yang sehat. Semua itu kembali pada proses dan waktu. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah sisa-sisa makanan yang masih menempel pada gigi memasuki usia sekolah. Resiko anak mengalami sakit gigi makin tinggi, banyaknya jajanan di sekolah dengan jenis makanan dan minuman yang manis mengancam kesehatan gigi anak. Apa itu karies gigi? Karies gigi adalah penyakit infeksi yang merusak struktur gigi dan menyebabkan gigi berlubang serta rasa sakit pada gigi. Ini adalah contoh gambar karies gigi. Ada gigi yang ditambal, gigi sehat, gigi berlubang, dan sisa akar. Ini adalah contoh sisa akar pada gigi anak. Apa akibat berlubang gigi? Bila tidak dirawat, lubang akan tambah besar, gigi akan lepas sebelum waktunya sehingga sulit mengunyah, menyebabkan gusi bengkak dan adanya nanah, rasa nyeri pada gigi, dan bau mulut. Bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut? Yaitu yang pertama, gosok gigi secara benar dan teratur 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar? Yang pertama, tempatkan sikat gigi dengan sudut 45 derajat pada permukaan gigi. Bulu sikat harus menyentuh batas kedua permukaan gigi dan gusi. Yang kedua, gerakan sikat gigi dengan gerakan kecil, perlahan dan memutar pada gigi atas dan bawah. Bersihkan permukaan dalam gigi belakang dengan cara menggerakkan sikat ke arah depan dan belakang dengan perlahan. Kemudian yang keempat, bersihkan bagian dalam permukaan gigi depan atas dengan mengarahkan kepala sikat secara vertikal. Kemudian sikat dengan gerakan ke atas dan bawah secara perlahan. Yang kelima, bersihkan bagian di dalam permukaan gigi dengan bawah dengan mengarahkan kepala sikat dan vertikal. Kemudian sikat dengan gerakan ke atas dan bawah secara perlahan. Yang keenam, gerakan sikat gigi ke depan dan belakang untuk membersihkan permukaan kunyah gigi. Selanjutnya itu apa saja makanan yang baik untuk menjaga kesehatan gigi pada anak? Makanlah makanan yang berserat seperti buah dan sayur-sayuran dan minum susu. Kemudian pergi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Pentingnya menjaga kesehatan gigi pada anak yaitu selalu mengecek gigi anak pada dokter gigi maksimal 6 bulan sekali. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.